Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Hidayatullah dengan NIM 64241748. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tabel pelanggaran perusahaan dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini dari mata kuliah pelanggaran perusahaan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tabel ketiga, yaitu pemutaran piutang dan pelanggaran pengumpulan piutang. Jadi langsung aja. Sebelum itu kita mencari tahu dulu ini dapatnya dari mana aja. Nah, sebelumnya itu penjualan bersih itu dapat dari HPP. Penjualan bersih dari HPP. Nih, anggaran penjualan. Dari anggaran penjualan. Nah, nih. Dari ini nih. Nah, jadi masukin ke sini. Oke. Nah, ulang deh ya. Terus HPP, terus ke sini. Nah, untuk piutang di awal tahun itu kita pakai perkiraan aja. Nah, perkiraannya sih dapat dari 500 juta dan 1 triliun atau 1 M ya. Nah, ini piutang akhir tahun. Nah, rata-rata piutang atau bisa disebut reversible itu adalah tinggal ditambahkan aja 500 ditambah itu di per 2 gitu, dibagi 2, jadi totalnya segini. Coba kita ulang aja ya. Ditambah kita bagi 2. Nah, terus gini. Nah, pemutaran piutang atau bisa disebut receivable turnover itu adalah segini. Jadi total dari 420, 593, 815, 275 dibagi 1 M 2550 juta. Rata-rata pengumpulan piutang average collection periode yaitu tinggal dibagikan aja. Jadi 360 dibagi 4 yaitu segini. Jadi 3 kali 4 totalnya segini 60. Nah, kita masuk ke anggaran piutang. Oke, lanjut ke anggaran pengumpulan piutang, yaitu di sini saya ingin menjelaskan dulu. Karena ini sudah ada isinya, jadi semua ini tuh sebetulnya kosong. Ini kita putihin aja kali ya. Nah, jadi sebenarnya itu kosong, dan ini juga kosong. Ini adalah kosong juga. Nah, ini kosong, dan ini juga sebetulnya kosong. Semuanya sebetulnya kosong. Jadi sini saya ingin menjelaskan dulu untuk anggaran pengumpulan piutang itu. Jadi rencana penjualan itu kita pelan-pelan dulu satu-satu. Jadi rencana penjualan itu dapat dari mana? Ini data dari mana? Ini data dari anggaran produksi.
dari sini rencana penjualan. Sini kita ambil semua, masukin ke anggaran pengumpulan piutang. Jadi semuanya. Nah, set ya ke sini. Jumlahin dulu, jangan lupa. Tinggal disumkan aja sama dengan sum, terus blok semuanya dari sini, dari atas sampai bawah. Nah, terus untuk harga penjualannya itu dapat dari mana? Dari HPP. Dari HPP. Nih. Anggaran dari HPP, sorry. Nih. Oke. Anggaran dari HPP. Kita blok aja semua, langsung tuh turunkan. Nah, gitu. Nah, untuk nilai penjualannya itu adalah ini dari terus habis itu nilai penjualannya itu dari mana nih? Dari perkalian. Dari perkalian dari rencana penjualan dikali harga jual. Oke. Harga penjualan ini dikali ini hasilnya. Ini nih, nah hasilnya ini. Hasilnya ini dikali ini hasilnya ini. Nah, dengan ini sama ini hasilnya ini. Oke. Jadi semuanya itu dikalikan aja dari rencana penjualan terus dikali harga penjualan. Nah, menentukan nilai penjualan dapatnya dari mana. Oke. Nah, ini adalah jumlah dari ini. Tinggal disumkan aja nih, juga disumkan juga. Ini sama dengan sum dari blok dari atas sampai bawah. Terus dan ini sebelum kita mencari isi ini adalah kita perhitungan dulu. Hitungannya itu gimana? Jadi hitungannya itu untuk kolom pertama yaitu Januari itu adalah pengisian dari Februari dan Maret. Nah, untuk mencari Februari yang ini nih, untuk yang atas ini yaitu adalah nih 75%, terus di bawahnya ada 5% dan di B ini adalah 20%. Jadi gimana sih 20% ini? Nih. 75% dikali sama nilai penjualan yang pertama. Tuh. Terus ini juga tinggal 5% dikali sama yang atas ini. Terus yang A ini adalah nih jumlah 20 pengurangan dari ini kurang sama ini. Nah, terus habis itu ini 20% dikali sama nilai ini pertama, nilai penjualan yang pertama. Terus ini adalah pertambahan dari jumlah dari pertambahan yang A sama B. Terus habis itu kita masukkan ke sini. Tuh. Sama ya. Tuh. Kalau nggak percaya, kita kosongin aja ya. Nih. Tuh, kosong kan? Jadi ini udah diisiin semua guys. Jadi nggak usah perlu ini. Jadi kalian harus paham
dapatnya dari mana nih. Untuk Maret ini nih, bulan Maret, kalau Maret ini nih di bulan Januari yaitu adalah 5% dikali sama bulan yang pertama. Oke, di sini paham kan? Terus habis itu ini dimasukin ke Maret ini, dimasukin ke sini nih. Tuh, masukin ke sini ya. Masukin ke sini. Nah, untuk nyari yang bulan Maret ini nih, jumlah bulan Maret ini nih kayak sama total ke semuanya lah jatuhnya ya. Nah, ini tinggal di sama kayak tadi. 75% dikali sama nih nilai penjualan yang kedua ini nih. Nah, kita jelasin lagi deh nih, untuk ini 75% dikali sama nilai yang kedua. Terus ini 5% dikali sama dengan 5% dikali sama yang atas ini nih. Nah, terus yang ini adalah pengurangan kurang sama ini. Terus habis itu ini 20%. Ini 20%. 20 dikali sama nilai jumlah yang kedua. Nah, kalau ini sama kayak yang di atas ya, tinggal ditambahin aja. Ini ditambah sama ini. Terus habis itu hasil ini dimasukkan ke sini. Nah, terus untuk April sama. Jadi ini juga nih sama, tinggal dikalikan 5% aja. 5% dikali sama penjualan yang kedua. Nah, penjualan kedua karena ini untuk ngisi yang deretan ini nih. Terus hasil ini nih masukin ke kolom ini. Nah, udah. Nah, terus sama bulan April juga sama kayak di atas, ini hasilnya taruh di sini. Sama juga April hasil ini nih yang ini taruh sini. Gitu. Jadi semuanya itu kita lihatin aja. Kita perhitungan itu dari Januari sampai Desember. Oke. Izin Pak, kenapa saya menjelaskan seperti ini? Karena memori saya tidak mencukupi untuk menjelaskan semuanya. Jadi saya cepatkan aja ya untuk menjelaskan, karena intinya itu saya sudah menjelaskan kenapa bisa dapat ini, kenapa bisa dapat itu, gitu Pak. Dan isinya itu juga saya sudah jelaskan. Februari dapat dari mana? Dari perhitungan dari ini. Terus Maret ini nih dapat dari mana? Dikalikan 5%. Terus habis itu hasil ini adalah hasil dari ini sama. Jadi Januari itu, jadi yang atas ini kolom pertama nih yaitu adalah 75% dikali nilai penjualan, terus habis itu 5% ini dikali sama yang hasil dari yang udah perkalian dari 75%, dan ini adalah pengurangan dari yang atas sama yang bawah ini, dan ini adalah 20% dikali sama nilai penjualan yang pertama. Terus ini adalah hasil dari pertambahan dari yang A sama B. Nah, terus habis itu hasil dari ini masukkan ke ini Februari. Sampai di situ aja. Nah, terus
tinggal langsung kita blok aja semuanya karena udah isi tadi. Dah. Jadi semuanya itu kita sumkan. Ini dijumlahkan, ini dijumlahkan. Semuanya beret itu dijumlahkan. Oke, cukup sekian dan terima kasih.